Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Amber Nowati sebagai coach dan rekan saya bernama Ibu Siti Koifah sebagai coach. Skenarionya yaitu Bu Iip mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid dalam satu kelas. Bu Iip ingin berdiskusi tentang solusi terbaik dari masalahnya. Assalamualaikum Bu Iip. Waalaikumsalam Bu Ambar. Gimana Bu Ambar? Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Kabar Bu Iip bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gimana Bu Iip? Tadi WA saya mau ada yang diobrolkan. Ada apa Bu? Iya Bu, tadi saya menyempatkan waktu untuk WA Bu Ambar. Itu saya punya masalah Bu. Masalah saya itu, Bu Ambar bisa meluangkan waktunya sebentar tidak? Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh, ya boleh. Bisa diceritakan apa yang mau diceritakan oleh Bu Iip? Begini Bu, ini kan akhir-akhir ini pada waktu pembelajaran saya itu merasakan murid-murid saya di kelas ini kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Kebetulan di sini itu murid saya dalam satu kelas itu ada 10 anak. Di antaranya itu 9 berjenis kelamin laki-laki dan satunya itu berjenis kelamin perempuan. Jadi kan tidak begitu seimbang. Nah, di sini permasalahan saya itu mereka itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Nah, di sini itu murid-murid saya juga selain kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, ada juga mereka itu hanya 50% dari pembelajaran yang mereka itu mengerjakan tugas dari saya itu hanya sedikit, hanya sekitar 50% saja, Bu. Jadi menurut Bu Iip, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Nah, ini saya menghubungi Bu Ambar tadi lewat WA, terus kita bisa bertemu langsung. Jadi saya berharap setelah berbicara dengan Bu Ambar nanti, saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid saya dalam pembelajaran nanti, Bu. Berarti kita berbicara tentang antusiasme murid ya Bu ya, atau tingkat keaktifan mereka ya. Nah sekarang menurut Bu Iip, murid yang antusias dalam menerima pelajaran itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang namanya antusias ini kan dalam pembelajaran itu misalnya mereka itu bisa aktif dalam pembelajaran yang saya berikan, terus kemudian itu ada timbal balik kalau saya adakan tanya jawab, ya mereka tidak malas lah dalam menerima pembelajaran dari saya, terus kemudian ya bisa rame juga dalam pembelajaran saya. Jadi yang saya inginkan ini yaitu kalau berada di skala 10 itu antara 1 sampai 10 ini saya menginginkan yang lebih dari itu. Jadi mereka itu bisa aktif dalam pembelajaran, bisa berkomunikasi dengan saya. Ketika saya bertanya pun mereka ada timbal balik dan pada kegiatan diskusi kelompok pun mereka itu aktif semua Bu. Tetapi dalam hal ini tuh kemarin itu saya pada waktu pembelajaran mereka itu antusiasmenya kurang. Begitu Bu. Begitu Bu. Menurut Bu Iip, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang
kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Nah, kalau menurut saya ya Bu ya, Ya. mereka itu mungkin kalau saya identifikasi ya Bu, mereka itu kurang antusiasme dalam pembelajaran itu seperti ini Bu. Mereka mungkin menganggap pembelajaran saya itu membosankan. Terus kemudian terlalu monoton, tidak ada video-video dalam pembelajaran, terus kemudian saya itu hanya menggunakan media pembelajaran yang monoton, terus kemudian metode saya itu yang hanya ceramah, terus kurang inovatif juga dalam pembelajaran yang saya berikan. Jadi di sini itu mereka itu pasif dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, dan saya pun juga kurang memberikan kesempatan Bu kepada mereka untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya. Jadi dalam hal ini itu saya mendominasi pembelajaran yang saya lakukan. Jadi pembelajaran itu terkesan monoton. Saya hanya membacakan buku cerita atau hanya berdasarkan buku paket yang ada, jadi video pembelajaran pun itu nggak ada, terus media pembelajaran pun itu kurang inovatif, kurang kreatif juga. Jadi mereka merasa bosan, merasa mungkin kurang menarik lah bagi mereka dengan pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat ya Bu, Ya. ya, kalau menurut saya Bu ya, mereka itu yang saya inginkan dari pembelajaran yang akan saya lakukan itu, mereka itu bisa menganggap pembelajaran saya itu yang asyik, yang tidak monoton, tidak membosankan, juga mereka itu aktif Bu. Jadi kalau saya bertanya, mengadakan tanya jawab dengan mereka, mereka akan saling saut menyaut, kemudian terus saling berebut lah, biasanya kan seperti itu. Kalau ada guru yang menanyakan apa, terus kemudian kan biasanya murid-murid itu pasti akan saya Bu, saya itu menginginkan pembelajaran yang seperti itu Bu. Jadi mereka terkesan itu pembelajaran saya itu tidak membosankan juga, tidak monoton juga. Mungkin dengan media-media pembelajaran yang bisa saya tambah, kemudian metode-metode yang bervariatif juga, begitu Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid Bu. Mungkin seperti ya, saya sebelum pembelajaran itu mengadakan literasi pembelajaran dulu ya, 15 menit lah untuk mereka membaca terlebih dahulu sebelum kita itu masuk ke materi. Terus kemudian di tengah-tengah pembelajaran itu kita mengadakan ice breaking lah atau semacam permainan agar pembelajaran ini tidak merasa membosankan bagi mereka. Kalau seperti ini ya Bu, kalau kita mungkin jenuh dengan kalau gurunya hanya membaca buku atau ceramah saja, mungkin kan akan mereka merasa bosan. Nah, di sini itu di tengah-tengah pembelajaran itu akan saya adakan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran ini lebih menarik Bu. Dan tentu saja ini saya juga akan menambah media dan metode yang lebih bervariatif agar mereka itu tertarik pada pembelajaran saya yang saya lakukan. Begitu Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya mungkin begini Bu, kalau menyangkut tugas yang saya berikan, mungkin itu karena terlalu banyak tugas yang saya berikan kepada mereka.
dan saya pun kurang begitu jelas memberikan penjelasan materi kepada mereka. Soalnya seperti ini, Bu, ketika saya memberikan tugas kepada mereka, kepada anak, itu rata-rata seperti ini. Bu, tugasnya itu kok banyak sekali. Terus kemudian, Bu, ini tugasnya saya tidak paham. Nah, itu mungkin kalau saya identifikasi karena yang pertama, karena mungkin terlalu banyak tugas yang saya berikan. Mungkin kan biasanya kalau ini kebetulan saya mengajar kelas 3 ya, Bu. Kalau kelas 3 kan masih rendah. Rata-rata kalau kita memberikan soal terlalu banyak kan mereka akan keberatan. Ya mungkin hanya tugas 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 saja. Lah mungkin di sini juga saya terlalu banyak memberikan soal atau tugas kepada mereka. Terus yang kedua ini karena saya mungkin kurang memberikan materi yang luas, Bu, kurang memberikan penjelasan materi kepada mereka, sehingga mereka ini kurang paham terhadap tugas yang saya berikan kepada mereka. Jadi mereka itu merasa bosan dan merasa enggan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Maka dari itu hanya ada beberapa siswa yang bisa mengerjakan tugas dari saya. Hanya 55 anak atau 50% dari mereka yang bisa mengerjakan tugas dari saya, Bu. Begitu. Kalau boleh tahu, Bu Iif menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya itu saya hanya menggunakan ini, Bu, menggunakan buku teks atau buku pegangan yang sudah disediakan dari pemerintah itu. Jadi mungkin di situ juga monoton, begitu, Bu. Kemudian apakah ada sumber belajar selain buku teks? Atau sumber belajar lain? Kalau saya pikir memang banyak ya, Bu, apalagi di era sekarang yang serba digital ya, Bu. Ini kan kita sudah banyak sumber-sumber buku lain, walaupun tidak hanya buku, tapi kan sudah sumber-sumber belajar lain, bisa melalui video pembelajaran, bisa melalui YouTube juga. Terus kemudian ada, ya kalau sekarang memang kan yang di tren itu kan ada TikTok, terus kemudian ada IG, lah itu kan bisa dijadikan sumber belajar. Jadi kita itu anak itu tidak monoton hanya pada buku saja. Jadi kita bisa memberikan variasi yang lain, media-media pembelajaran yang lain tadi dengan IT tersebut bisa melalui YouTube ataupun artikel di blog atau tulisan ilmiah yang ada di internet, itu bisa dijadikan sumber belajar yang lain, begitu, Bu. Nah, betul sekali itu Bu Iif. Saya yakin sekali bila Bu Iif bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bu Iif untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu. Yang pertama ini saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan, Bu. Bisa menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube tadi yang sudah saya jelaskan ya, Bu. Kemudian yang kedua itu saya tidak memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada mereka. Kemudian bentuk tugasnya ini saya berikan sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga mereka itu akan tertantang, oh sesuai dengan bakat saya, ini sesuai dengan minat saya. Ya istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bisa menggunakan drama, lagu, puisi, pantun ataupun laporan digital lainnya. Begitu. Bagus sekali rencana Bu Iif ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Jadi dari pembicaraan ini tadi saya simpulkan bahwa situasi yang dihadapi Bu Iif ini kan murid-murid tadi kurang antusias dalam pembelajaran. Bu Iif mengambil alternatif solusi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Ya, saya berkomitmen itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menghasilkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, luar biasa sekali. Nah, menurut Ibu, siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen Bu Iif tersebut? Ya, saya akan mencari referensi dulu, Bu, untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan pastinya nanti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu, kemudian saya akan mengadakan sharing, ya tukar pengalaman dengan rekan sejawat saya. Wah, bagus sekali Bu Iif. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu Iif dan sesuai harapan Bu Iif juga. Ya, terima kasih Bu Ambar sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, amin. Bagaimana perasaan Bu Iif sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan saya juga merasa lega. Saya akan menerapkan komitmen-komitmen tadi yang telah saya sampaikan. Wah, saya sudah tidak sabar ingin mendengar keberhasilan Bu Iif dalam mengatasi masalah kurang antusiasme murid-murid Bu Iif tadi. Ya, nanti saya akan ceritakan hasilnya ya Bu, setelah saya mempraktekkan pembelajaran yang sudah saya rancang tadi. Siap Bu. Bagaimana Bu? Masih ada yang mau diobrolkan lagi? Untuk sementara cukup ini dulu Bu. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama Bu Iif. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Iif. Siap Bu Ambar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iif. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Iip atau Ibu Siti Khaifah. Di sini kami bersama teman saya yang bernama Ibu Ambar Retnowati akan mengadakan coaching untuk pembelajaran ini yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Ambar dan saya sendiri sebagai coach. Nah, skenario dari pembelajaran yang permasalahan yang Ibu Ambar punya yaitu adalah tentang kurang berhasilnya murid-murid dalam pelajaran matematika tentang bangun ruang semester 2. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata klasikal yang berada di bawah KKTP. Ibu Ambar ingin berdiskusi dengan Ibu Iip bagaimana mencari solusi terbaik dari masalahnya. Assalamualaikum Bu Iip. Halo Bu, waalaikumsalam. Sedang sibuk tidak Bu hari ini? Saat ini tidak sibuk Bu, alhamdulillah masih ada waktu luang. Ada apa Bu Ambar? Ada yang bisa saya bantu? Kalau ada waktu, boleh kita ngobrol sebentar Bu Iif. Oh, dengan senang hati Bu Ambar. Kita bisa ngobrol santai dan silahkan apa yang Bu Ambar bisa mau diceritakan dengan saya dan apa rencana dari pertemuan kita ini ya? Begini Bu Iif, saya kok merasa tidak berhasil ya dalam melakukan pembelajaran, sehingga itu mengganggu pikiran saya. Itu di semua bidang atau hanya dalam pelajaran tertentu Bu Ambar? Oh iya Bu, yang saya ceritakan ini mengenai pelajaran matematika tentang bangun ruang semester 2 untuk kelas 5 ya Bu ya. Iya, jadi tujuan dari pertemuan kita ini apa Bu Ambar? Begini Bu Iif, saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi tersebut Bu Iif. Apa ukuran keberhasilan dari pembelajaran matematika tersebut Bu?
ukuran keberhasilan dari pembelajaran matematika tentang bangun ruang yang saya hadapi ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya belum terpenuhi, Bu. Jadi masih belum mampu mencapai nilai ketercapaian yang diharapkan. Karena nilai rata-rata klasikalnya baru 67. Sedang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP di kelas saya, khususnya di kelas 5, untuk pelajaran matematika adalah 70, Bu. Oh, kemudian kesempatan apa yang Bu Ambar miliki sekarang? Begini, saya ingin memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan lanjutan dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran tersebut. Yang sebelumnya belum mampu memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang diharapkan. Ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 ini di mana posisi Bu Ambar sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran Bu Ambar? Skalanya diharapkan berapa ya, Bu? Kalau dari persentase ketuntasan yang saya capai setelah melakukan perbaikan pembelajaran, ya sekitar 91%, Bu. Jadi kalau dari skala 1 hingga 10 jelas mencapai tujuan pembelajaran di angka 9, Bu. Oh, berarti terus kemudian di sini apa kekuatan yang dimiliki Bu Ambar untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Kekuatan yang saya miliki yaitu, Bu, yang pertama dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua menyiapkan dahulu media pembelajarannya seperti apa, kemudian yang ketiga menentukan format evaluasinya, dan yang keempat menyiapkan lembar kerja siswa atau LKPD-nya. Kemudian yang terpenting saya menerapkan metode problem solving sesuai hasil observasi pembelajaran kemarin, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Terus kemudian apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Ambar dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Kalau hambatan sejauh ini sih tidak ada, Bu. Dari rekan termasuk Bu Iif juga selalu mendukung dan mensupport saya. Dari kepala sekolah juga selalu memberi semangat dan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Lalu dari media juga sudah tersedia itu, Bu. Kalau hambatan tidak ada yang berarti Bu Ambar tidak perlu mencari solusi ya, Bu? Kalau kita sering melakukan kolaborasi, tentu yang semula menjadi hambatan akan berubah menjadi dukungan, kan, Bu Iif? Iya, betul, Bu. Terus kemudian rencana untuk Bu Ambar selanjutnya untuk mencapai tujuan itu apa, Bu? Saya mempunyai rencana untuk mencapai tujuan dengan mengubah cara mengajar saya, Bu Iif, yaitu dengan melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri. Misalkan dengan teman sebayanya atau dengan diskusi kelompok atau secara bersama-sama yang arahnya pokoknya menggunakan metode problem solving, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Terus kemudian prioritas Bu Ambar ini apa, Bu? Ada atau tidak? Ada, Bu Iif. Prioritasnya jelas. Fokus pembelajarannya yang berpihak pada anak, Bu, yaitu mengembangkan sikap keterampilan siswa yang memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati dan diminati siswa, sehingga anak menjadi lebih merdeka belajar. Kan sekarang musimnya merdeka belajar, Bu. Ya, Bu. Terus kemudian strategi untuk Bu Ambar itu apa, Bu? Strategi awalnya jelas perencanaan dulu ya, Bu Iif, yaitu menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian melakukan tindakan sesuai rencana pembelajaran tadi, dan meminta teman sejawat untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran.
Dan yang terakhir, melakukan refleksi sebagai tindak lanjut saya. Ya, itu Bu Iif. Oh iya, betul Bu. Terus bagaimana dengan jangka waktunya Bu Ambar? Ada tenggat waktunya tidak? Jangka waktu saya sesuai perencanaan semula Bu Iif, yaitu 1 kali pertemuan dengan 2 jam pelajaran. Jadi 2 kali 35 menit. Oh iya. Terus kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Bu Ambar ini apa Bu? Kalau dilihat dari ukuran keberhasilan, bisa dilihat dari data jumlah nilai rata-rata klasikal saya tadi. Jumlah nilai rata-rata klasikal minimal yang sesuai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP tadi. Kalau di tempat saya kriteria ketercapaiannya 70 Bu Iif. Iya. Terus bagaimana cara Bu Ambar ini mengantisipasi gangguan yang ada Bu? Kalau antisipasi gangguan seperti awal sudah saya utarakan Bu Iif, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, termasuk tadi dengan Bu Iif, juga dengan kepala sekolah. Jadi kita bisa antisipasi itu secara bekerja sama, saling mengingatkan, atau kita bisa mensupport satu sama lain. Terus kemudian apa komitmen Bu Ambar ini terhadap rencana aksi Bu Ambar? Saya akan memberanikan diri segera mengimplementasikan rencana yang sudah saya buat tersebut dalam pembelajaran. Ya. Terus kemudian siapa saja Bu yang dapat membantu Bu Ambar ini dalam menjaga komitmennya? Ya, selain kepala sekolah yang membantu saya dalam menjaga komitmen, yaitu yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen tadi adalah rekan sejawat yang termasuk tadi Bu Iif yang bisa diajak untuk sharing masalah yang saya hadapi ini. Terus kemudian bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Ambar? Saya akan melaksanakan rencana yang kita bahas kali ini dan semoga bermanfaat juga buat saya dan Bu Iif juga. Nah, sepertinya Bu Ambar ini sudah bisa menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan ya Bu dalam menghadapi permasalahan Bu Ambar tersebut. Ya Bu, terima kasih Bu Iif sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya kali ini. Dan jangan bosan-bosan ya Bu Iif, jika saya meminta bantuan lagi sama Bu Iif lain kali. Ya, sama-sama Bu Ambar. Dan saya selalu siap kok untuk membantu Bu Ambar. Begitu juga dengan sebaliknya ya Bu. Kita bisa sharing bersama-sama, berbagi hal yang menyangkut masalah sekolah, pun yang lainnya ya Bu. Baik Bu Ambar, saya akan kembali ke kelas saya untuk mengajar lagi ya. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, silakan Bu Iif. Terima kasih sekali lagi ya Bu Iif. Ya Bu, sama-sama. Nanti bisa berjumpa lain kali ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.